Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Semoga semuanya itu diberikan kemudahan, amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari seseorang, yaitu narasumber, tentang dia yang pernah melakukan sesuatu yang salah, yaitu pernah melakukan santet terhadap orang. Tapi dibalik dia ini tujuannya mau nyantet orang tersebut, ternyata orang itu punya pesugihan. Nah, bagaimana kisahnya santet dengan pesugihan? Awal ceritanya, sebut saja namanya Pak Narno, dan si pelaku pesugihan ini sebut saja namanya Pak Tommy. Narno dan Pak Tommy itu sama-sama mempunyai usaha yang sama, usaha material. Nah, karena usaha yang sama ini, usaha itu akhirnya jadi saingan. Sebelum Pak Tommy ini mendirikan material, Pak Narno ini yang lebih dulu di kampungnya, di kampung dia tinggal, Pak Narno ini tidak mempunyai pesugihan. Mohon maaf, Pak Narno ini memang berjuang demi toko material itu berkembang dan dikenal di kampung dia tinggal itu dari nol. Beda dengan yang dilakukan oleh Pak Tommy. Mohon maaf, ini perkiraan Pak Narno waktu itu. Kalau Pak Tommy itu seketika dia buka itu semua gudang toko materialnya itu sudah terisi. Beda dengan apa yang dimiliki oleh Pak Narno. Karena Pak Narno ini dia mengisi seluruh kebutuhan orang-orang kampung untuk bangunan. Itu semuanya diisi itu satu persatu. Intinya ya mipil lah. Tidak spontan langsung ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Enggak. Pak Narno itu ya setiap kali ada orang yang nanya, misalkan gendang belum disiapkan, ya besok saya antar, dia harus belanja dulu. Beda dengan seperti yang dimiliki toko materialnya Pak Tommy, semuanya itu sudah ada, sudah komplit. Nah, sebagai pesaing menurut Pak Narno, dia tidak terima. Karena apa? Dia yang baru buka, dia itu punya toko material itu harganya itu jauh lebih murah dari toko materialnya Pak Narno. Nah, karena keadaan itulah yang membuat Pak Narno ini kan sakit hati. Orang-orang kampung tempat dia tinggal yang dulunya tukang dan para kuli bangunan itu belanja di tempatnya, itu satu persatu itu pindah ke toko bangunan atau toko materialnya Pak Tommy. Nah, karena hal seperti itulah Pak Narno, hati dan pikirannya dia itu sudah kalang kabut. Lama kelamaan kalau kayak gini terus, seluruh pelangganku pindah semua ke Pak Tommy. Mumpung belum berlanjut, semuanya belum terjadi, sebelum toko ini bangkrut, sebelum toko ini tutup dan pelanggan itu semuanya ke Pak Tommy, dia dengan salah satu orang kepercayaannya itu datang ke dukun, nah, menyampaikan apa yang diinginkan Pak Narno untuk Tommy. Mbah, tolong Mbah bantu saya Mbah, saya ini punya saingan usaha, sama-sama buka toko material, tapi dia itu baru, tapi semua pelanggan saya itu lari ke sana semua. Tolong Mbah bantu saya agar usahanya itu bangkrut, agar orang itu tidak bisa berusaha lagi, buat dia itu sakit Mbah atau meninggal lah. Nah, si Mbah itu, Mbah dukunnya ini, ketika Pak Narno ini bilang ingin membuat Tommy itu meninggal, dia meminta sama Pak Narno, kalau kamu ingin pesaing kamu itu sampai meninggal dunia, kamu berani mahar berapa?
Ditanya sama Mbah Dukun, berapa Mbah maharnya agar orang itu bisa meninggal? Maharnya itu tidak sedikit. Kamu sudah ada 50 juta. Kaget Pak Narno mendengar 50 juta. Mbah, banyak sekali Mbah. Kamu maunya apa? Mau orang itu sakit-sakitan atau orang itu meninggal? Kata Mbah Dukun ini dengan yakinnya. Ya saya kepingin meninggal Mbah. Ya udah Mbah, nanti saya siapkan. Ya udah, kalau kamu siap, nanti kamu datang lagi ke sini. Kalau sudah siapkan maharnya. Iya Mbah. Nah, singkat ceritanya, dengan orang kepercayaannya dia datang lagi. Pak Narno datang lagi ke dukun, bawa uang 50 juta diserahkan ke Mbah Dukun. Ini Mbah, sudah saya siapkan uang 50 juta. Ini Mbah foto orangnya. Mbah Dukun, iya kamu tinggal tunggu saja. Urusan ini serahkan sama Mbah Dukun. Ini kata Mbah Dukun menurut Pak Narno. Pokoknya apa yang disampaikan Mbah Dukun, Pak Narno ini percaya. Ya Mbah, dengan yakinnya, dengan pedenya, percaya dirinya Pak Narno ini, Tommy ini bakal mati. Tapi dia menginginkan buat Mbah Tommy itu sakit-sakitan dan usahanya itu bangkrut terlebih dahulu sebelum dia itu meninggal. Bikin semuanya itu habis dan pelanggannya itu tidak datang lagi ke tempatnya, tapi pelanggan itu datang ke tempat saya. Baik, keinginan kamu akan terwujud secepatnya. Kapan Mbah? Kamu tinggal tunggu saja waktunya. Tidak akan lama. Singkat ceritanya, 3 hari setelah Pak Narno datang ke dukun ini, kenyataan itu benar-benar tersampaikan. Pelanggan yang sempat pindah ke tempat Pak Tommy, 3 hari satu persatu balik lagi ke situ, balik lagi. Nah, ada kisah di balik dia ini, ada kisah di balik Pak Narno yang senang dengan kembalinya para pelanggan dan konsumen yang belanja ke toko materialnya. Santet yang dikirim Mbah Dukun atas perintah Pak Narno datang lewat mimpinya Pak Narno. Itu sosok genderuwo besar, itu seperti menatap Pak Narno. Dan mimpi itu datang itu bukan sekali atau 2 kali. Sampai Pak Narno itu mengalami sakit-sakitan karena apa? Ya ketakutan yang setiap malam bukan hanya di dalam mimpi, tapi di dalam toko materialnya. Sosok itu seperti nyata datang ke tempat Pak Narno. Pak Narno ketakutan. Nah, saking takutnya ini dia datang lagi ke dukun. Mbah tolong Mbah, usir Mbah setan atau genderuwo atau apapun itu di toko material saya takut Mbah. Dia datang ke mimpi saya, dia datang ke toko saya, dia itu seperti mengancam saya, tangannya menjulurkan, lidahnya panjang, giginya bertaring. Mbah tolong Mbah, tolong Mbah, tolong Mbah. Mbah Dukun menjawab dengan santai, Pak Narno, iya Mbah Dukun, kenapa Mbah? Kamu salah orang. Gimana Mbah salah orang gimana? Orang yang kamu tuju, Tommy, dia ternyata mempunyai pesugihan. Nah terus gimana Mbah? Terus gimana nih Mbah? Saya takut Mbah. Kamu ada uang berapa? Kamu minta tolong ke saya. Diminta lagi uang itu sama Mbah Dukun. Mahar itu dikeluarkan lagi. Tidak sedikit. 20 juta dikeluarkan lagi oleh Pak Narno untuk selamatkan dirinya dari pesugihan Pak Tommy. Karena ini soal nyawa kamu Pak Narno, nyawa kamu yang terancam. Saya mengakui saya tidak sanggup melawan pesugihan dari Pak Tommy. Saya nyerah. Terus gimana Mbak uang saya? Uang kamu itu sebagai sarana syarat saya melakukan ritual. Kamu minta balik. Bukankah kamu sudah mendapatkan lebih? Semua pelanggan kamu itu sudah kembali. Tapi soal Pak Tommy untuk sakit, saya nyerah, kata Mbah Dukun. Mbah Dukun mengaku dia nyerah, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Jin atau perewangan yang dikirim Mbah Dukun untuk menyerang Tommy itu kalah telak, dan Mbah Dukun juga sempat mengalami pendarahan. Karena apa? Perewangannya itu dikalahkan sama pesugihan genderuwo milik Pak Tommy. Diceritakan pengalaman Mbah Dukun ini ke Pak Narno. Nah terus gimana Mbah?
Saya serahkan ke kamu. Saya tidak mau menanggung risikonya. Karena kamu yang nyuruh, kamu yang bertanggung jawab. Saya berurusan dengan pesugihannya Pak Tommy. Itu semua karena kamu. Kamu tahu enggak Pak Narno? Perewangan saya ada yang menghilang dari tempat saya. Itu semua karena Pak Narno. Perewangan saya itu pada kabur. Karena apa? Takut. Perewangan saya yang saya kirimkan menyerang Pak Tommy, semuanya sudah menghilang dari tempat saya. Dan entah kemana mereka tidak kembali lagi. Itu rewangan saya. Dan sekarang kamu datang lagi ke sini. Saya meminta pertanggungjawaban kamu Pak Narno. Kamu harus terima akibat dari apa yang sudah kamu suruh ke saya, itu menyerang Pak Tommy. Saya tidak tahu menahu kalau ternyata Pak Tommy itu melakukan pesugihan, yang pesugihan itu merupakan pesugihan kelas hebat. Saya tidak berani Pak Narno. Terus gimana saya Pak? Terus gimana saya Mbah Dukun? Saya takut Mbah Dukun. Kalau kamu ingin selamat, saya bantu. Saya akan bernegosiasi, berkomunikasi dengan pesugihannya Pak Tommy yang berwujud genderuwo ini. Barangkali dia itu mau menolak, menumbalkan kamu. Apa Mbah? Dia mau menumbalkan saya. Iya, jawab Mbah Dukun. Pak Narno semakin takut, bingung harus bagaimana. Terus gimana Mbah? Terus gimana Mbah? Kamu harus serahkan mahar 20 juta untuk kamu biar selamat. Iya Mbah saya siapkan. Ini Mbah, saya sudah bawa semuanya. Saya bawa 30 juta. Ini diserahkan 30 juta. Tapi dia meminta, tolong Mbah, pokoknya saya jangan jadikan tumbal. Jauhkan Mbah. Tolong Mbah, lindungi saya Mbah, lindungi saya. Kata Pak Narno. Baiklah. Uang ini akan saya gunakan untuk membeli sarana alat apapun untuk kamu bisa selamat dari tumbal pesugihannya Pak Tommy. Karena di dalam pertarungannya saya dengan perewangannya Pak Tommy, yaitu pesugihan yang berwujud genderuwo, itu tidak mudah. Saya butuh minyak dengan harga sekian, butuh ini dengan sekian. Walau alam kata Warano, uang itu waktu itu mau digunakan ini dukun itu terserah Mbah Dukun. Yang penting dia itu selamat dari tumbal pesugihannya Pak Tommy. Nah singkat ceritanya, setelah datang ke dukun ini, pesugihan yang dimiliki Pak Tommy genderuwo ini, itu memang tidak datang untuk beberapa minggu. Mungkin ada sekitar 21 hari. 21 hari. Ingat Pak Narno, 21 hari ini memang sosok genderuwo itu tidak muncul lagi di tubuh material dan tidak mendatangi di dalam mimpinya Pak Narno. Selama 21 hari. Tapi setelah 21 hari, malam harinya, malam kedua, dia didatangi lagi oleh sosok genderuwo. Tapi bukan hanya satu. Sosok genderuwo ini bersama dengan yang lainnya. Rewangan-rewangan lainnya entah itu dari mana datang seolah-olah menghampiri Pak Narno yang berusaha untuk menarik-narik tubuhnya. Ada yang pegang kakinya, tangannya. 4 perewangan genderuwo ini, mungkin suruhannya genderuwo itu di dalam mimpinya Pak Narno itu ditarik-tarik. Ada yang tangan, ada yang kaki, semuanya tarik-tarik kanan kiri sampai tubuh Pak Narno itu seperti kesakitan. Di dalam mimpinya dia mengikut soanasan sampai istrinya membangunkan dia. Pak bangun Pak, kenapa Pak, Pak. Waktu istrinya bangun, kata Pak Narno, itu sampai 15 menit dibangun, itu udah bangun-bangun, udah sadar-sadar. Dia sadar saat istrinya itu dengan anaknya yang sudah besar, yaitu anak yang berusia 20 tahun. Karena mendengar teriakan bapaknya dan juga ibunya yang teriak-teriak terus-menerus membuat anaknya terbangun. Nah saat itu anaknya, wallahu alam, apa yang dia baca itu membuat Pak Narno sadar. Dia sadar, dia baru saja mimpi kalau dia itu disaksikan genderuwo dan 4 perewangannya, entah itu prajuritnya atau siapa, menarik-narik tubuhnya Pak Narno. Saking paniknya Pak Narno, esok harinya dia bingung harus kemana lagi minta pertolongan. Datang lagi ke dukun. Berapa kali Pak Narno datang bolak-balik ke dukun demi nyawanya dia. Tapi kenyataan yang dialami Pak Narno, bukan tanpa alasan dia datang. Keinginan awal dia ingin membuat Pak Tommy ini berantakan.
ingin membuat Pak Tommy ini tidak bisa apa-apa. Tapi kenyataan yang dialami Pak Narno, dia harus bolak-balik ke dukun dengan mahar yang tidak sedikit, dan itu membuat toko materialnya Pak Narno lama-kelamaan ini mengalami susut. Karena apa? Modal itu digunakan untuk datang ke dukun. Dan bukan itu saja yang dialami oleh Pak Narno. Usahanya mulai bangkrut karena modalnya digunakan untuk ke dukun. Penyakit yang tanpa dia duga itu datang membuat dirinya itu sakit-sakitan. Materialnya yang semakin berkurang, hasil dari dagangan jual bahan bangunan toko material untuk berobat dirinya. Berobat bolak-balik ke rumah sakit itu bukan cuma sekali dua kali, bukan sebulan dua bulan. Minggu pertama dia datang, katanya ini penyakitnya ini. Sampai dia dirawat inap itu sampai setengah bulan, tidak ada kunjung membaik. Entah penyakit apa yang dialami, karena membuat tubuhnya Pak Narno hanya bisa tergeletak di ranjang, dirawat inap di rumah sakit. Kata dokter, dari analisa dokter mengatakan kalau Pak Narno sakit yang dia alami saat itu dikarenakan sakit akibat polusi dari toko bangunan yang dia kelola, dari semen, dari ini yang membuat tubuhnya ini semakin lama kurus. Kata dokter seperti itu. Berbagai macam obat sudah diberikan ke Pak Narno sampai Pak Narno nyerah. Setengah bulan istrinya sama anaknya menyuruh untuk pindah ke lain rumah sakit, pindah lagi. Uang yang dikeluarkan itu tidak sedikit karena dia tidak punya jaminan kesehatan dari pemerintah. Terus menerus berbulan-bulan sampai dia nyerah, dirawat di rumah, rawat jalan. Tubuhnya yang semakin lama semakin kurus, entah penyakit apa, sampai akhirnya Pak Narno dia bingung harus kemana lagi. Berbulan-bulan penyakit yang dia derita tidak kunjung membaik. Tapi rasa sakit itu benar-benar membuat dia tidak tahan. Rasa ingin bunuh diri pun muncul dalam pikiran Pak Narno. Saya tidak kuat, Bu. Saya tidak kuat, Nak. Saya tidak kuat, Bapak istighfar, Bapak istighfar. Ungkap anaknya. Usaha toko materialnya hampir habis. Hanya beberapa sisa bahan bangunan, sementara modal sudah tidak bisa diputarkan kembali. Toko material pun tutup. Tutup toko material yang begitu besar. Karena keinginan irinya Pak Narno agar bisa menjatuhkan dan membuat Pak Tommy itu sakit-sakitan, justru menimpa dirinya sendiri. Pak Narno, waktu dia merasakan sakit, dia sudah tidak kuat, dia tidak sanggup, perasaan ingin bunuh diri itu muncul. Dan itu dilakukan oleh Pak Narno. Tapi waktu dia hendak melakukan bunuh diri, dia diketahui oleh istrinya, dihentikan. Kalau seandainya dulu istrinya itu tidak menghalangi, entah apa yang dia alami saat ini di alam lain. Tapi dia beruntung waktu itu ketemu dengan istrinya. Istrinya teriak-teriak minta tolong sampai anaknya menghampiri, meminta saya, Pak Narno, untuk beristighfar terus seperti itu. Sampai dia itu hanya bisa menangis. Maafkan saya, Bu, maafkan Bapak, Bu, maafkan Bapak. Nah, Pak Narno menangisi keadaannya. Toko material yang sudah habis, hanya sisa bangunannya dijual seluruhnya. Dan yang membeli bukan siapa lagi kalau Pak Tommy yang membeli toko bangunannya Pak Narno. Karena ditawarkan sana sini tidak ada yang mau membeli. Dan hanya satu yang mau membeli toko material milik Pak Narno, yaitu Pak Tommy. Itu istrinya yang menjual. Karena apa? Ya untuk berobat.
rawat jalan untuk suaminya yaitu Pak Narno, menjual seluruh aset yaitu toko bangunan, toko material, satu-satunya usaha yang dikelolanya itu habis digunakan untuk berobat dirinya. Hampir 1 tahun lamanya Pak Narno hanya terbaring di ranjang di tempat dia tidur istirahat, sampai akhirnya anaknya baru menyadari kalau penyakit yang diderita oleh bapaknya itu sebab dari perlakuan dirinya sendiri yang menginginkan orang lain itu merasakan apa yang dirasakan oleh bapaknya. Anaknya Pak Narno tahu setelah setahun lamanya baru menyadari kalau seandainya bapaknya tidak cerita sebab penyakit apa yang dia alami, anaknya pun tidak ada yang tahu karena anaknya sudah berusaha ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ternyata semua itu bagaikan senjata makan tuan. Niat untuk menyerang justru menyerang balik oleh orang tuanya sendiri. Sampai anaknya waktu itu ketika mendengar cerita dari anaknya bingung harus berbuat apa. Karena ini semua azab, karma, kata anaknya. Bagaimana ini Pak? Ini karma, ini azab. Bapak sih salahnya Bapak. Mau membuat orang kayak gini. Ya ini imbasnya Pak. Tolong nak bantu Bapak. Nah Bapak tidak kuat, nah Bapak tidak kuat. Keinginan bapaknya ini, Pak Narno, anaknya hanya mengikuti saran dia. Dia entah kemana dia dapatkan sosok orang tua yang berjubah putih. Entah itu dari mana. Karena yang dia lihat waktu pertama kali datangnya bapak tua itu, kakek tua itu, dengan anaknya, dia tidak tahu siapa-siapa. Dalam keadaan tubuh yang hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat, Pak Narno hanya bisa menangis. Pak Narno hanya bisa mengucapkan dalam hati karena lidah yang dia gunakan untuk mengucapkan semua kalimat itu seperti keluh kaku. Tapi kakek tua itu dari nama keterangan anaknya kalau Pak Kiai itu adalah Pak Kiai Agus. Semenjak kedatangan Pak Kiai Agus itu, kakek tua yang berjubah putih, bersorban putih, semuanya serba putih, dia menyarankan ke saya, ke Pak Narno, untuk mengucapkan istighfar, bersahadat, walaupun tidak keluar dari mulutnya, tapi bisa dari dalam hati. Selama jasad ada ruh yang membuat Pak Narno hidup, itu masih bisa diterima. Sementara Pak Narno masih dalam keadaan nangis, dia menangis. Hanya hati yang dia lakukan untuk berucap seperti apa yang diajarkan Pak Kiai Agus itu. Syahadat dilakukan terus menerus. Sholat pun yang dilakukan oleh Pak Narno itu di dalam keadaan dia terbaring di atas tempat tidur. Dia wudhu dengan wujud tayamum. Dia tidak bisa mengangkat kakinya untuk ke kamar mandi, tidak mungkin. Sampai 1 bulan lamanya. Hasil dari ketemunya dia dengan kakek itu semenjak diajarkan tata caranya. 1 bulan itu berubah. Kondisinya Pak Narno dari yang terdiam di atas tempat tidur mulai perlahan-perlahan kakinya mulai bisa turun dari tempat dia tidur. Mulai 1 langkah, 2 langkah. Tubuhnya sangat kecil, kurus sangat, tinggal tulang. Sampai kadang anaknya selalu menangis ketika memapahnya. Pak, sembuh Pak, sembuh Pak. Masih teringat jelas kata-kata anak dan istrinya. Setiap kali dia memapah, membopong orang tua yaitu Pak Narno, dia masih teringat kata-kata anak istrinya. Dipapah untuk air wudhu, dipapah untuk melakukan sholat. Dari yang terbaring sampai dia duduk dengan selonjoran, sampai dia hanya bisa duduk di kursi roda, sampai dia hanya bisa berdiri. Semua itu atas kehendak Sang Pencipta lewat anaknya. Ketemunya dengan Pak Kiai Agus itu, dia bisa kembali hidup dengan keadaan
yang waktu itu masih dalam keadaan tubuh yang masih kurus. Tapi rasa makan mulai bisa dirasakan kembali. Nikmatnya rasa makanan yang selama setahun lamanya dia tidak bisa merasakan bagaimana pahit manisnya dunia, pahit manisnya suatu makanan. Rasa itu semuanya hilang. Tapi setelah 1 bulan dia diterapi oleh Pak Kiai Agus itu, dia merasakan bagaimana manisnya buah, bagaimana pahitnya jamu, mulai merasakan. Sampai hampir 2 bulan, 3 bulan lamanya dia diterapi oleh Pak Kiai Agus itu, dia bisa merasakan nikmat hidup yang sesungguhnya. Tapi semua itu sudah terlambat bagi Pak Narno. Untuk apa? Untuk mengembalikan usaha yang sudah dia kelola dari dulu. Semua sudah terjual. Mobil sudah terjual. Hanya tinggal istri dan anak dan 1 bidang rumah yang dia punya. Karena semua aset-asetnya sudah terjual untuk dia berobat selama 1 tahun. Tapi dia bersyukur. Pak Narno bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini, dengan apa yang dia kelola oleh anaknya saat ini. Semuanya berubah kembali normal. Toko bangunan yang dibeli Pak Pomi, anaknya membuka toko material, tapi bukan di tempat dia tinggal. Dibukakan cara bagaimana mengelola toko bangunan di tempat istrinya, yaitu istri anaknya. Karena anaknya sudah menikah. Di situ dibimbing oleh Pak Narno untuk mengelola toko material seperti dulu dia mengelola toko materialnya. Akhirnya alhamdulillah anaknya sukses. Dan Pak Narno walaupun dia sudah tidak bisa apa-apa, saat ini tidak bisa mencari nafkah, tapi anaknya yang mengandalkan toko bangunan, toko materialnya itu bisa memenuhi nafkah lahir Riah untuk kedua orang tuanya, itu Pak Narno dan ibunya. Dia bersyukur punya anak yang berbakti, punya anak yang mau mengedepankan nasib orang tuanya. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap perilaku niat buruk, niat baik itu kadang membuat kita melupakan sesuatu akan niat kita sendiri. Ingat bahwa setiap perilaku buruk kadang itu bisa mengibarkan buruk untuk kita sendiri. Karma itu berlaku untuk siapapun. Dan yang dialami dari kisahnya Pak Narno ini semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Agar tidak iri, tidak mengedepankan ego. Agar kita selalu menerima haknya masing-masing. Walaupun orang lain berdagang sama dengan kita, rezeki tidak akan tertukar. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang terbaik itu atas kehendak Sang Pencipta. Alhamdulillah dari pengalaman Pak Narno ini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana beliau yang dulu pernah melakukan sesuatu yang sesat dengan cara mendatangi dukun, dengan cara dia menginginkan pesaingnya itu bisa bangkrut, ternyata berdampak pada dirinya sendiri. Terima kasih, semoga kisah ini bisa menjadi manfaat dan inspirasi untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.